Dari Fitriantoswe. Siapa sebenarnya Motomobi TV, Bang? Oke. Sorry Om, tapi gue mesti jawab pertanyaan ini. Jadi sebetulnya di balik akun @motomobi TV itu Hai guys, and welcome back to my vlog. Ya, sebetulnya gue bikin Q&A ini harusnya sudah lama sekali. Ya, itu gue bikinnya nggak salah Januari dan gue janji untuk terbitin Februari. Tapi udah kelamaan akhirnya nggak bikin. Dan sekarang kayaknya waktunya gue nepatin janji. Nah, ini adalah Q&A yang pernah gue bikin di Instagram. Dan kali ini gue mau jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan udah dipilihin sama Najib. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang nggak kejawab, itu salahin Najib, bukan salahin gue. Nah lo. Oke, kita akan jawab pertanyaan. Tapi sebelumnya kalau misalnya kalian baru, jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bang Ridwan, kalau misalkan ingin bekerja di dunia otomotif, sebaiknya milih jurusan apa pas kuliah? Dari Kila_Beethoven. Oke, kalau misalnya kalian bingung mau kuliah apa tapi ingin bekerja di bidang otomotif, sebetulnya otomotif itu bidangnya sangat luas sekali. Misalkan kalau kalian pengen jadi sales mobil, itu dia biasanya all major, gak harus dari marketing, dari apa segala macam, dari sastra Arab juga bisa gitu kan, dari geografi juga bisa, dari arkeologi juga bisa jadi sales mobil gitu ya, dari all major. Kalau misalnya kalian mau jadi accounting, salah satu pabrik mobil lah atau perusahaan tentang kendaraan lah gitu, TPM, kalian bisa ambil tentunya akuntansi atau ekonomi lah gitu-gitulah. Dan kalau misalnya kalian pengen jadi public relation, kalian bisa ambil public relation. Misalnya pengen jadi public relation brand A, brand B, brand C, kan banyak tuh. Nah, ambilnya PR. Jadi kalau misalnya ditanya kalian harus masuk jurusan apa buat bekerja di bidang otomotif, itu sebetulnya semua major bisa, tapi tergantung kalian mau jadi apa. Kayak misalnya di Otoret Max gitu kan, ini kan bidang otomotif. Ada jadi videographer, kuliahnya apa? Di Najib, kuliahnya apa Jib lu? Broadcast. Nah, si Najib broadcast, ngurusinnya video-video otomotif. Ya, banyak lah pokoknya. Jadi ini sebetulnya all major, tergantung kalian mau posisinya di mana. Oke, next. Dari bacotan.meme, Bang, mobil apa yang paling berkesan bagi abang di tahun 2016? 2016 ya? Bentar, gue cek dulu mobil apa yang gue review 2016 ya, gue juga gak hafal. Kayaknya buat gue sih, di tahun 2016 itu kemarin, yang di review dan paling berkesan itu menurut gue Pajero Sport ya, yang baru, yang Dakar. Jadi kemarin itu Mitsubishi minjemin buat di review. Gue sih sifatnya lebih personal banget ya, kenapa berkesan banget? Karena gue tuh gini, gue punya keluarga, itu orang tua gue gitu ya, itu kita seneng jalan-jalan naik mobil gitu. Misalnya lagi liburan atau apa segala macam, jalan-jalan kemana naik mobil gitu. Apalagi pas gue udah bisa nyetir, orang tua gue tuh lebih seneng ngajak gue jalan-jalan karena gue bisa nyetir gitu kan. Bokap kan rematik, jadi kalau nyetir lama-lama tuh capek gitu kan. Nah terus di tahun 2011-2012an tuh kita ada Pajero Sport ya, ada yang abu-abu sama hitam gitu kan, masih disewa semuanya, yang satunya udah nggak ada. Nah itu mobil itu, kalau nggak ada mobil itu kita seneng kayak jalan-jalan gitu. Kemana yuk? Ke Ujung Genteng, jalan gitu. Nggak ada rencana, ngomong aja tiba-tiba besok mau kemana gitu. Mumpung ada mobil ya, nggak lagi ada sewa gitu kan. Kayak misalnya gue pernah ke Lampung gitu ya, naik Pajero Sport, ya ada fotonya gitu kan. Dan gue paling jauh bawa mobil itu dari Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, Jakarta. Sendirian nyetir naik Pajero Sport. Itu yang sewa itu minta diambil mobilnya di Surabaya, jadi gue terbang ke sana ngambil mobilnya, balik. Karena waktu itu yang sewa udahan, tapi mintanya diambilnya di sana gitu, dibayain lumayan lah jalan-jalan. Dari situ gue ke Bromo sama teman-teman gue naik mobil ke atas. Dan gue ketika nyobain Pajero Sport tuh kayak pengen ngajak orang tua gue jalan-jalan kemana yuk gitu kan. Ini ada mobil nih, Pajero Sport yang enak buat keluar kota gitu kan. Suspensinya tuh lebih enak yang baru. Pokoknya dibandingkan Pajero Sport yang punya kita yang lagi disewa tahunan, ini jauh lebih enak lah. Tapi sayangnya nggak kesampaian, soalnya mobil itu baru dibalikin duluan. Karena keluarga gue dulu suka ngajak wisata dadakan, ya gue juga jadi pengen wisata dadakan lagi. Kangen udah lama, udah setahun kali nggak kayak gitu. Ya makanya kalau gue ngeliat Pajero Sport, itu rasanya gue pengen jalan-jalan gitu kan sama keluarga gue, ngajak bokap nyokap, kemana yuk gitu, jalan-jalan, rame-rame, ayo. Ya itulah kurang lebihnya. Tapi tenang aja, gue nggak akan namain anak gue Pajero Sport kok, tenang aja. Dari Arun Dayana, lu ngedek gue wajib. Arun Dayana Raya, gimana caranya menghasilkan gaji 1 juta per bulan
tanpa meninggalkan rumah. Kurang ajar. Iya, itu penipuan ya. Video di screenshot sama dia, terus dibilang inilah itulah gitu kan. Gue udah ngelaporin ini ke polisi gitu, cuma mental. Kenapa? Karena terlapornya siapa belum ada. Jadi kalau misalnya kalian bisa menemukan siapa orang yang melakukan hal tersebut, akan gue kasih hadiah 1 juta. Namanya, tempat tinggal, di mana segala macem. Kalau misalnya kalian bisa menemukannya, email gue bisa lihat di bawah. Oke, sekarang kita next. BP 2910004. Bang, muka Om Mobi sama Abang gantengan mana? Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa muka gue biasa-biasa saja, tapi kalau dibanding sama Mobi, gue lebih pede lah gantengan gue lah. Dan beberapa orang yang pernah ngeliat muka Om Mobi asli juga katanya segitu. Oke, lanjut. Om Mobi lagi nih. Dari Fitriantoswe. Siapa sebenarnya Motomobi TV, Bang? Oke. Sorry Om, tapi gue mesti jawab pertanyaan ini. Jadi sebetulnya di balik akun @motomobi.tv itu ada Om Mobi. Garing. Nah, oke, kita langsung aja telepon Om Mobi. Dia mau nggak ya ngasih tahu siapa dia sebenarnya? Kita telepon langsung. Jangan di ini ya, nanti kelihatan aslinya siapa. Halo Om. Halo. Halo. Kecil sekali suaranya. Halo. Kecil sekali suaranya. Oh. Halo. Halo. Halo, kecil sekali. Sebentar lagi makan, nanti ditelepon lagi. Oke. Tidak. Kalimat 3. Oke. Sip. Oh, karena Mobinya lagi makan, jadi kita langsung next saja. Siapa tahu dia nelpon balik. Nah, ternyata dia nelpon balik. Oke. Nih, Om Mobi. Halo. Iya, halo Om Mobi. Lagi di mana? Ada. Lagi di Bali. Asik. Sama istri siapa? Lagi makan di airport kelaparan. Ya, istri sendiri kali ini. Oh iya. Sendiri. Oke, Om, ada yang nanya nih Om. Aku lagi bikin Q&A buat vlog. Ada yang nanya, siapa sebenarnya @motomobi.tv, Bang? Kenapa mesti ditanya? Belum ada kenal apa gimana? Nggak tahu ini, makanya mungkin pengen ngasih tahu sebetulnya Om Mobi itu siapa? Oh, bukan sudah pada tahu semua. Om Mobi TV, Om Mobi isinya. Kan jawabannya sama. Oh. Kami ini. Oke, jadi Motomobi TV itu adalah Om Mobi ya? Om Mobi kami sendiri. Oh, oke. Kami itu ada beberapa timnya, ada juga krunya, ada kru cabutannya. Oh. Banyak orang. Oke. Sip. Jadi sudah jelas ya? Ada yang lebih penting lagi untuk ditanya. Apa ya? Tadi udah dijawab sih. Tentang Om Mobi juga. Ada yang lebih penting lagi. Tadi ada yang nanya, Bang, muka Om Mobi sama Abang gantengan mana? Gue jawab gantengan gua. Dia salah total. Ya, kok salah? Mana-mana. Loh, Ya, kami ini disukai wanita-wanita. kalau emang ganteng, kenapa harus pakai topeng? Karena biar kasihan laki-laki lain nanti. Laki yang mana? Kasihan nanti pada suka sama kami, pada ditinggalkan, tidak tega kami. Biar kami pikir untuk kami tutup. Oh gitu ya, yaudahlah. Nanti panjang. Oke deh Om, thank you Om ya. Ya. Have fun di Bali Om. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bener deh itu. Oke, next pertanyaan berikutnya dari David Hastialdo. Resolusi Autonet Max dan pribadi. Kalau Autonet Max gue pengennya tahun depan resolusinya itu sudah 4K, karena pengen jadi yang terdepan lah, buat nggak cuma dari reviewnya segala macam, tapi dari videografi juga pengen terdepan. Tapi kalau pribadi cukup aja Full HD gitu ya. Oke, lanjut. Dari Yusuf Fardi 19. Saya mau nge-review sebuah mobil nih Mas. Yang harus direncanakan dan dipersiapkan pertama kali apa ya? Pertama yang harus dipersiapkan adalah mobilnya, betul? Kalau nggak ada mobilnya nggak jalan. Yang kedua adalah kameranya, dan yang ketiga itu adalah waktunya. Kenapa gue bilang gitu? 3 poin ini sangat penting. Karena cuma model kamera, orang,
sama waktunya ada, sama mobilnya, itu kayak B-channel. Itu B-channel, itu cuma modal smartphone bisa bikin video tentang otomotif. So basically dengan 3 hal itu aja dia bisa buat, tentu aja kalian juga bisa. Dia nggak diedit sama sekali, bikin video langsung diupload. Ini dari Amirul Hudams. Ini pertanyaannya bagus nih, tumben. Si Najib tahu aja pertanyaannya bagus. Pendapat Bang Ridwan soal anak di bawah 17 tahun yang sudah boleh nyetir. Di bawah 17 tahun, dan kenapa? Ya gue sebetulnya sebel banget sama anak yang di bawah 17 tahun udah nyetir. Karena kenapa? Pertama, selain fisiknya belum, mungkin ada fisiknya udah kuat gitu ya, udah lebih stabil, bawa motor, bawa mobil. Yang kedua, emosinya belum stabil. Kayak misalnya mau ngebut lah apa segala macem. Gue sangat setuju. Gue kebetulan waktu mahasiswa aktif di IDCC, Indonesian Disable Care Community. Di situ bersama anak-anak disabilitas, karena temen gue yang ngajarin gue internet tuh Habibi juga disabilitas pakai kursi roda. Ada seseorang yang gue kenal, nggak perlu gue sebutin namanya. Dia jadi penyandang disabilitas gara-gara dia jatuh pas naik motor, nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda dan agak gimana gitu ya. Please deh. Karena kalau misalnya kalian memang sudah bisa naik motor, itu bukan berarti kalian sudah matang buat naik motor atau naik mobil. Mungkin gue ngerasain sih emang beberapa teman-teman gitu SMP, SMA, ya kan, bisa naik motor tuh kayaknya hebat gitu. Ya tapi nggak jadi apa-apa gitu loh. Udah, apa yang dibanggakan dari wow masih kecil dia bisa naik motor gitu. Orang tuanya bangga lagi zaman sekarang. Gue sebel banget itu. Maksudnya janganlah. Jadi orang tuh yang lurus-lurus aja tuh, yang hanif-hanif aja gitu kan. Nggak mendidik. Serius men. Kalau kalian adalah orang tua yang nonton video ini, please jangan biarkan anak-anak kalian naik motor, naik mobil, lampunya mati, tanpa SIM, dan masih di bawah umur. Oke. Even lo udah punya SIM, udah 17 tahun, 18 tahun, kalian tetap harus hati-hati, jangan sombong. Dari Nathan Wid. Hilsat masih jomblo? Iya. Kemudian dari Adrian Leox. Bang, kenapa Hilsat jomblo? Lu kayaknya sensi banget sama Hilsat, Jip. Kalau misalnya ditanya masih atau enggak, gue bisa jawab. Tapi kalau ditanya alasannya kenapa dia masih jomblo, gue nggak bisa jawab. Lebih baik kita langsung telepon aja orangnya ya. Halo. Lu lagi di mana? Lu lagi di mana, Sat? Di kereta gua. Oh, di kereta. Pantes. Oke, ada pertanyaan nih buat lu nih. Gue lagi bikin Q&A. Ada yang nanya ke lu, Sat. Ada yang nanya gua. Iya, lu bisa jawab nggak? Bang, kenapa Hilsat jomblo? Bukan jomblo, cuma single. Oh, oke. Kenapa alasannya? Anjir, harus banget gua jawab sepanjang mungkin. Ya udah, jadi nggak mau dijawab ya? Oh ya wes lah. Oke deh, sip. Thank you ya. Hati-hati lo, awas dicopet. Penting, iyalah. Oke deh, thank you. Parah lo. Siapa tuh? Adrian Leox ya. Lu parah lo mirip pertanyaan, Jip. Oke, dari Fadil Muhaimin. Saya pernah lihat blognya Ridwan HR, yaitu Ilmu Perpus, yaitu blog gue waktu masih kuliah. Baru kan bilang bahwa berhasil menghasilkan uang lewat internet, itu gimana caranya? Betul, sebetulnya banyak banget cara main di internet, menghasilkan duit lewat internet. Salah satunya dulu gue pertama kali tahun 2008 itu gue ikut seminar tentang cara cari duit lewat internet lewat Amazon. Ternyata nggak bisa apa-apa, akhirnya gue belajar sama Bibi Afsyah. Dari situlah gue kenal sama Amazon, AdSense, AdWords, segala macem. Akhirnya dari situlah. Jadi kalau misalnya tanya, mungkin nggak sih dari duit lewat internet? Gue udah buktikan itu bisa. Dan bahkan banyak yang kaya dari situ. Oke, dari Dipo Revi. Bang Ridwan, SMA mana? Gimana caranya masuk UI, Bang? SMA 46 Jakarta, Texas. Cara masuk UI gampang. Kalau kalian naik kereta, turun di stasiun UI atau Pondok Cina. Enggak. Ya, cara masuk UI sebetulnya gini. Caranya adalah belajar. Belajar dan tahu diri. Jadi kalau misalnya kalian ikut bimbel kan ada tryout kan ya. Tryout itu bisa kelihatan tuh. Oh, passing grade kita tuh berapa? Cocok nggak masuk jurusan ini? Kalau emang misalnya cocok, ya udah ambil jurusan yang cocok sama nilai kita waktu tryout. Gitu sih, makanya bisa masuk. Oke, kemudian dari DKYSY. Apa harapan lu di tahun 2017 ini, Bang? Harapannya 2017 ini bisa bebas dari riba. Amin, ya Allah. Bintang Akmal 23. Bang,
ngedit videonya sendiri atau ada editor? Ada editor, gue bisa ngedit tapi ngeditnya jelek. Nah ini editor kita nih, Jip, sini Jip. Nah ini namanya Najib, bukan JEP ya, bukan JEP juga. Terus ada Iqbal, Bal. Oi. Ya udah lu sana. Oh, oke. Ini Iqbal, jauh-jauh dari Lampung. Pala lu Nggak kelihatan kayaknya. Nah, gitu kan, ya udah. Sip. Dari Disastras, sejak kapan tertarik pada otomotif? Wah ini ceritanya panjang ya. Gue tertarik pada, ya baterainya habis. Dan pertanyaannya di sini, gimana sih? Ya, iya. Ah lu, charger deh. Om Ridwan HR tanggapannya soal akun @Indorizer dong Q&A dari BWRO_. Akun Indorizer ya. Kalau gue sih senang-senang aja, kenapa? Karena menurut gue itu ada hiburan, tapi yang penting jangan kebablasan. Maksudnya kayak ngatain orang tuh nggak perlu sampai bablasan ya. Gue dulu waktu gue SMP gue ikutin blog namanya @morehp.com, @morehp horsepower gitulah. Itu isinya juga lucu-lucu, tapi menurut gua agak kelewatan sih karena ada orang gitu ya dijadiin maskot icon gitu. Mungkin kalian pernah tahu kalau misalnya kalian suka buka chip forum zaman dulu, itu ada namanya reviewer car. Ya memang gayanya dia begitu gitu loh. Ya kalau mau lucuin tentang gayanya dia udah stop sampai di situ, nggak usah nyerang sampai pribadinya, sampai bikin Hall of Fame apa segala macam. Menurut gue itu kebablasan. Tapi kalau misalnya cuma sekedar foto dikomentarin, itu it's okay lah ya, hiburan gitu kan. Dan siapa tahu orangnya jadi tobat gitu kan, wah ternyata mobil gua norak ya. Yaudah akhirnya dia tobat, bikin modifikasi mobil yang bagus gitu loh. Oke, next dari Asilham, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mau beli mobil bekas @HR. Oke, menurut gua ya, pertama yang harus diperhatikan kalau kita mau beli mobil bekas adalah mobilnya. Seriously man, kalian harus perhatiin mobilnya. Kedua, surat-suratnya. Kalian harus perhatikan surat-suratnya. Ketiga, harganya. Ya itulah. Kalau misalnya gue jawab sekarang akan panjang sekali. Mungkin nanti kita akan bikin video khusus tentang bagaimana tips and trick membeli mobil bekas. Siapa tahu kalian mau nonton. Kalau misalnya kalian setuju, harus dibuat vlognya. Komen di bawah. Oke, sip. Udah itu aja pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya menurut kalian pertanyaannya dan jawabannya bermutu, silahkan tekan jempol ke atas. Dan buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau misalnya ada perkataan gue yang kurang bagus atau tidak sependapat dengan kalian, ya gue mohon maaf. Kita di sini cuma have fun aja, santai aja kok. Kalian juga bisa follow Instagram gue kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut di @ridwanhr. Ya itu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Please jangan biarkan anak-anak kalian naik motor, naik mobil, lampunya mati, tanpa SIM dan masih di bawah umur. Oke. Lampu bisa dinyalain nggak? Misalnya cocok sama nilai kita auto tryout, gitu sih, makanya bisa masuk. Ya mati lagi lampunya, dua-duanya mati, saudara. Emang ternyata baterainya nggak lama ya? Iya.